Kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah kepada kita. Di antara karunia-Nya, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak ialah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yang harus disyukuri, yang harus dinikmati betul-betul, ya. Karena tidak semua orang ketika diberikan nikmat Islam lalu diberikan iman. Tidak semua orang ketika dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, namun dia diberikan nikmat untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan ini. Juga di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat sehat, sehingga ibu-ibu dan juga bapak sekalian bisa berkumpul di majlis ilmu untuk belajar ilmu agama Islam, untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Meskipun di dalam tubuh kita ada 1-2 penyakit mungkin, atau mungkin beberapa penyakit, namun apa? Banyak nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Maka kita harus memperbanyak apa? Memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya manusia itu tidak mau apa? Bersyukur ketika diberikan apa? Diberikan ujian. Contoh yang sepele. Ketika kita mungkin sudah berbulan-bulan, ya, atau berhari-hari, berpekan-pekan, kemudian berbulan-bulan listrik di rumah kita menyala. Kemudian suatu saat listrik apa? Padam, ya, mati, ya, entah karena mungkin dipadamkan oleh PLN atau mungkin yang lainnya, ya. Lalu di antara kita yang apa? Mengeluh, wah ini kok listrik nggak nyala-nyala, ya, sumuk lah, inilah, ya, itulah, dan yang lain-lain. Apalagi kalau sudah berkaitan masalah apa? Pekerjaan, ya. Banyak yang sudah apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal baru apa? Baru sebentar saja listriknya apa? Mati. Namun kita apa? Banyak mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Padahal
sudah berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan listrik itu menyala. Begitu juga manusia. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang begitu banyak ya, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lain, lalu diuji Allah Subhanahu wa taala sakit yang sedikit saja. Mungkin di kepala, mungkin di mana, di bagian tubuh yang lain, di perut mungkin, atau mungkin di bagian tangan. Lalu kita berani mencaci maki Allah Subhanahu wa taala padahal masih ada nikmat yang lain. Makanya Pak Bu, orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sedikit. Dan sungguh benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang menjadi orang yang bersyukur. Dan kita harus menjadi yang sedikit ini. Makanya Nabi SAW ketika melihat hal-hal yang menyenangkan beliau, menyenangkan diri beliau, Nabi SAW berkata apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya. Nikmatnya siapa? Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW ketika melihat hal-hal yang menyenangkan bagi diri beliau, Nabi tidak menyandarkan itu serta-merta atas usahanya, tidak. Nabi tidak menyandarkan bahwasanya itu atas jeripahnya, tidak. Tetapi apa? Nabi sandarkan bahwasanya itu merupakan nikmat dari siapa? Nikmat dari Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi semakin sempurna. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat hal yang tidak menyenangkan, Nabi SAW mengatakan apa? Alhamdulillah. Coba Nabi SAW juga mengajarkan apa? Bersyukur juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nabi juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak Bu, kalau kita diberikan nikmat, jangan lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan musibah juga hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang tertinggi. Ketika seseorang diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan itu berat, Pak. Ketika diberi musibah, dia bersyukur. Contoh tadi, tangan kirinya mungkin sakit, alhamdulillah tangan kanannya tidak sakit. Misalnya mata kirinya sakit, alhamdulillah mata kanannya tidak sakit. Nah, ini berat, Pak. Dan harus untuk senantiasa dilatih. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. InsyaAllah kajian pada pagi hari ini kita membahas seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang agung, seorang sahabat yang sangat dianjurkan agar kita mencintainya, dan juga kita dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak kita agar kita mencintai seorang sahabat ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kanu yu'allimuna abna'ahum bihubbi Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Mereka para imam yang terdahulu atau orang-orang solih terdahulu, mereka mengajarkan anaknya untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka satu surat di dalam Al-Quran. Karena begitu beratnya untuk mengajari agar anak-anak kita mencintai siapa? Abu Bakar. Harus teladan. Sebagaimana kalau anak kita ajarin untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, atau misalnya kita belajar dari tajwid, belajar dari nol, belajar mengenal huruf, kemudian mengenal harokat, kemudian mengenal panjang pendek, baru mengenal tajwidnya, hukum-hukumnya. Ini telaten, butuh ketelatenan. Sebagaimana mereka juga mengajari anak-anak mereka agar mereka mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, karena begitu beratnya dan harus telaten. Apalagi
orang-orang Syiah, qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Mereka memusuhi Abu Bakar. Ya. Mereka memusuhi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan mereka juga melaknat Abu Bakar dan juga siapa? Umar bin Khattab. Ini berat. Perjuangan yang sangat berat bagi siapa? Bagi orang tua, agar mereka apa? Mengajari anak-anak mereka. Dan sahabat yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia, ya, sahabat yang agung. Bahkan orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah para nabi dan para rasul. Para ulama mereka semuanya bersepakat bahwasanya orang yang paling mulia setelah Abu Bakar setelah para nabi dan para rasul ialah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara perkataan mereka mengatakan inna afdala ummatin ba'dal anbiya'i war rusul, ya, Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia atau orang yang paling utama setelah para nabi dan para rasul siapa? Abu Bakar. Jadi tidak ada nama panjenengan, tidak ada nama saya, tidak ada nama ibu-ibu. Siapa? Abu Bakar. Nanti akan disebutkan, ya, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian sebagian ulama lagi menggambarkan kalau seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditimbang, ini tentunya setelah para nabi dan para rasul, ya. Kalau seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditimbang dengan imannya seluruh umat yang ada di jagat raya ini, maka akan tetap berat siapa? Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saking tingginya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq sampai sebagian ulama, ya, mengatakan dengan perkataan yang demikian. Baik. Yang pertama kita akan membahas tentang nasabnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau belajar nasab, subhanallah, ya, orang-orang Arab itu mereka mengetahui nasab mereka sampai ke atas, sangat tinggi sekali, ya, sangat jauh. Mungkin berapa bapak mereka sebutkan, ya. Kalau kita mungkin tahunya siapa? Mentok-mentoknya siapa? Buyut. Ya mungkin bapak kita, kakek, terus apa? Buyut. Di atasnya buyut sudah siapa? Sudah nggak tahu, ya. Ya, makanya kalau bisa, ya, ada keluarga mungkin yang mencatat, ya, nasabnya, agar nanti diteruskan sama anak-anaknya, ya, agar mereka tahu siapa saudara-saudaranya, ya, apa yang mungkin terputus tali silaturahim, maka bisa dicari, ya. Karena kalau sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing, ya, nggak tahu siapa ini, nggak kenal. Apalagi kalau misalnya sesama orang tua bertemu, anaknya dibiarkan sendiri-sendiri, nggak dipertemukan dengan siapa, dengan sepupunya, ya, ini kurang baik, ya. Maka kalau misalnya panjenengan, ya, bertemu dengan kakak panjenengan atau adik panjenengan yang kandung, maka anak-anaknya biarkan apa? Mereka bermain, ya. Agar mereka saling mengenal bahwasanya ini sepupunya, bahwasanya ini pamannya, bahwasanya ini apa? Bibinya, ya. Baik. Nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kita sebutkan di sini. Maaf, sebelumnya yaitu kita sebutkan siapa nama asli dari Abu Bakar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya nama asli dari Abu Bakar ialah Abdul Ka'bah, ya. Siapa? Abdul Ka'bah. Atau hambanya siapa? Hambanya Ka'bah. Ini enggak boleh. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya nama Abu Bakar ialah siapa? Yani Abdul Ka'bah. Sebagian mereka juga mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki nama yang lain, yaitu siapa? Abdullah, ya. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah, ada yang mengatakan apa? Abdullah. Siapa kunyah beliau? Ayo, siapa yang tahu kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq? Ibu-ibu ada yang tahu apa tidak, Bu? Kunyah tahu enggak, Bu? Kunyah itu gelar, ya, atau sebutan, julukan.
Tahu Bu kunyahnya Abu Bakar? As-Siddiq itu bukan kunyah ya. Misalnya kunyah itu tidak harus dinasabkan dengan anak, namun kebanyakan dinasabkan kepada apa? Disandarkan kepada anak. Contoh, misal panjenengan punya nama anak Abdullah, maka apa? Ummu atau Abu Abdillah atau apa? Ummu Abdillah. Jangan bingung ya. Ini kok Abdillah atau Abdullah, mana yang betul? Ya. Sebagian bingung. Ada Ummu Abdullah, ada Ummu Abdillah. Mana yang betul? Sebetulnya yang betul siapa? Ummu Abdillah. Itu yang betul sebetulnya. Cuma lah Indonesia lah begitulah. Ada Ummu Abdullah. Ayo, siapa kunyahnya Abu Bakar? Kunyahnya Abu Bakar siapa? Siapa? Ya, siapa kunyahnya Abu Bakar? Ya Abu Bakar itulah kunyahnya. Nama aslinya saja Abdullah atau Abdul Ka'bah ya. Nama aslinya siapa? Yaitu kunyahnya siapa? Abu Bakar. Baik. Bapaknya, ya lihat ya nasabnya, Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Ini bapaknya. Ya. Saya ulang. Bapaknya Abu Bakar siapa? Abu Kuhafah. Nama aslinya siapa? Utsman. Abu Kuhafah itu lakopnya atau kunyahnya. Nama aslinya siapa? Utsman. Jadi Abu Bakar bin Abu Kuhafah bin, ya. Saya sebutkan ke atas ini ya. Abu Bakar bin Abu Kuhafah bin Amir, ya. Bin Amir. Kemudian sudah? Sebelum. Saya ulang ya. Abu Bakar bin Abi Kuhafah bin Amir. Sudah? Kemudian bin Amr. Ada Amir, ada siapa? Ada Amr. Bingung nggak nih nulisnya? Enggak ya? Karena kalau dalam bahasa Arab nulisnya hampir sama. Ya kalau dalam bahasa Arab ya, kalau Amir itu tulisannya begini. Ain, alif, mim, ra. Ini Amir. Ya. Jadi ainnya panjang. Tapi kalau Amr, ain, mim, ra, waw. Ini Amr. Tapi kalau Umar, ain, mim, dan apa? Ra. Bingung nggak nih? Ya, kalau nulis pakai bahasa Arab enak ya. Amir, jadi bin Amir. Kemudian apa? Bin Amr, bin Ka'ab. Ya, perhatikan bin Ka'ab. Kemudian bin Sa'ad. Ya. Bin Ka'ab bin Sa'ad. Kemudian lanjut yaitu bin Taimi, ya. Sudah. Bin Murrah. Bin siapa? Bin Murrah. Coba sebutkan yang lengkap. Ibu, salah satu ibu-ibu sebutkan. Abdullah bin Naam, terus bin Amr bin Amir dulu. Kemudian bin Amr dulu, bin Amir bin Amr. Abdullah bin Abi Kuhafa. Kemudian bin siapa? Bin Amir bin Amr. Terus bin Ka'ab, terus Taim ini siapa nama aslinya? Ini Abu Bakar At-Taimi. Ya, makanya bin Taimi. Nama aslinya siapa? Abu Bakar At-Taimi. Ya. Kemudian siapa lagi? Bin Murrah. Ya. Bin siapa? Bin Murrah. Saya ulang ya. Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Ya. Kemudian bin siapa? Bin Amir bin Amr. Kemudian siapa lagi? Bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Kemudian bin siapa? Bin Murrah. Jadi Abu Bakar ini Bu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasabnya di siapa? Di Murrah. Saya sebutkan ya, nasabnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ini nasabnya Nabi Muhammad SAW. Bin siapa bapaknya? Abdullah.
bin siapa lagi? Siapa kakeknya Nabi? Lo tidak tahu. Bahaya kalau tidak tahu kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib. Tulis. Ini kakeknya Nabi. Ya, kemudian bisa lagi bin Hashim. Sudah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sudah? Bin Abdul Manaf. Sudah? Bin Abdul Manaf. Kemudian bin Qusay. Bin Qusay. Qusay. Sudah? Satu lagi, dua lagi, bin Kilab. Kilab, kaf bin Kilab bin Murrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kemudian bin siapa? Bin siapa? Kilab. Kemudian bin siapa? Murrah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu di kakeknya di mana? Di bin Murrah. Harus tahu ya. Coba saya sebutkan satu lagi biar tidak salah. Sebutkan dua-duanya langsung. Yang Nabi Muhammad SAW dulu. Sebutkan salah satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus bin Hashim, terus Abdi Manaf, terus Qusay, Kilab bin Murrah. Baik. Kemudian nasabnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu siapa? Abu Bakar bin Abu Quhafa, terus bin Amir, terus Naam bin Murrah. Jadi ketemunya di siapa? Murrah. Berarti sepupuan enggak? Ya sepupuan lah, karena jauh di atas. Meskipun jauh di atas tetap sepupu. Nah, baik. Lanjut. Ya. Apa gelarnya Abu Bakar? Nah, di sini yang akan saya sebutkan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya gelarnya Abu Bakar As-Siddiq ialah apa? Yang pertama yaitu Atiq. Atiq siapa? Ain, ta, ya disukun, kemudian apa? Qaf. Atiq. Ya. Pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Tapi pakai apa? Pakai qaf. Atiq. Ya, bingung enggak bacanya ini? Atiq. Ain, ta, ya, qaf. Ya-nya disukun. Atiq. Kenapa Atiq? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki perawat atau memiliki wajah apa yang jamil, kana jamilan, memiliki wajah apa yang ganteng, yang indah. Ya, makanya disebut apa? Atiq. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kenapa disebut Atiq? Ya, kenapa disebut Atiq? Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, yakni ibunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, lama tidak memiliki anak. Ya, lama tidak memiliki anak. Kemudian ketika mengandung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ibunya berkata, Allahumma inna hadha atiquka minal maut fahabli. Ya Allah, seandainya in hada atiquka minal maut, seandainya ini jabang bayi yang ada dalam perutku ini engkau selamatkan. Jadi atik itu artinya apa? Yang terselamatkan, yang terbebaskan. Yang kau, ini kata ibunya, ya Allah, kalau seandainya, lihat, ini ibunya, Bu. Ini masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan belum masuk dalam agama Islam, tapi masih menyebut nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, seandainya in hada atiquka minal maut, seandainya ini
ya ini jabang bayiku ini, engkau bebaskan dari apa? Dari kematian, ya, maka berikanlah ia kepada siapa? Diriku. Jadi atik yang kedua maknanya apa? Yang terselamatkan atau yang terbebaskan. Jadi gelar yang pertama, ya sebutan nama lain yang pertama atau lakopnya ialah siapa? Atik, ya. Yang kedua siapa? Nah, yang kedua siapa? Ya As-Siddiq ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa disebut As-Siddiq. Yang artinya apa? Yang membenarkan. Kita kan taunya As-Siddiq, 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 As-Siddiq. Tapi kita tidak tahu kenapa disebut apa? As-Siddiq. Baik. Lanjut. Siapa istri-istrinya Abu Bakar As-Siddiq? Perhatikan. Istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang pertama ialah Habibah binti Kharijah. Siapa? Habibah binti Kharijah. Ini yang pertama, Bu, ya. Yang kedua. Jadi istrinya Abu Bakar Siddiq berapa, Bu? Ada berapa? Ibu ketawa. Ibu gak boleh ketawa, gak boleh tersenyum. Berapa istrinya, Bu? Ada 4, ya. Sedangkan panjenengan baru 1. Maksudnya ya panjenengan dan suami panjenengan. Suami panjenengan harus ada berapa? Kurang, masih ada berapa lagi? Slotnya masih ada 3. Slot menjadi istri suami panjenengan masih ada apa? Masih ada 3 lagi. Yang pertama Habibah binti Kharijah. Yang kedua siapa? Asma binti Umaish. Asma binti Umaish. Ain mim ya shin. Umaish. Asma binti siapa? Umaish. Sudah? Yang ketiga disebutkan ini. Yang ketiga yaitu Qutailah. Qutailah ini istrinya, ya. Jadi setelah Habibah binti Kharijah, Asma binti Umaish, yang ketiga siapa? Qutailah. Pakai qaf. Qutailah. Nah, yang keempat siapa? Yaitu Ummu siapa ya? Siapa yang tahu? Ummu Rumman. Siapa? Ummu Rumman. Mimnya double, ya. Ummu Rumman. Ini istrinya, Bu. Jadi yang pertama ini Habibah binti Kharijah. Yang kedua yaitu siapa? Asma binti Umaish. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Qutailah. Yang keempat siapa? Ummu Rumman. Sebutkan siapa saja, Bu? Habibah binti Kharijah. Yang kedua Asma binti Umaish. Yang ketiga Qutailah. Yang keempat Ummu Rumman. Jadi berapa? 4. Nah, dari Habibah binti Kharijah, Abu Bakar As-Siddiq dengan pernikahannya Habibah binti Kharijah memiliki anak namanya siapa? Memiliki anak namanya Ummu Kulthum. Ya. Dari pernikahannya dengan Habibah binti Kharijah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya anak bernama siapa? Ummu Kulthum. Sudah? Kulthum. Ya, pakai sa. Kalau ibu belajar mengaji, ya, kalau ibu belajar mengaji masih belajar tidak apa-apa, harus bisa membedakan antara sin, shin dan juga apa? Tha. Ya. Sin, shin dan juga apa? Tha. Jangan sama, ya. Jadi, ya ini jadi pernikahan dengan Habibah binti Kharijah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya anak namanya siapa? Ummu Kulthum. Yang kedua, dengan pernikahan Asma binti Umaish, ya, radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya anak namanya siapa? Muhammad. Ya, Muhammad. Dan Asma ini, Bu, Asma binti Umaish ini istri yang subhanallah, ya, yang sangat mulia. Karena ketika Abu Bakar Siddiq Asma binti Umaish dinikahi oleh 3 orang sahabat, ini setelah wafatnya siapa? Abu Bakar Siddiq.
dinikahi setelah itu dengan siapa? Dengan Ja'far. Kemudian dinikahi dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan tiga orang ini ialah semuanya sahabat mulia. Bisa dibayangkan, Bu. Semuanya ahlul jannah. Ini Asma binti Umaysh. Kemudian yang selanjutnya Qutailah, ya. Qutailah. Dari pernikahannya dengan Qutailah, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu punya anak namanya siapa? Abdullah, dan juga siapa? Asma. Abdullah dan juga siapa? Asma. Makanya kan kita dengar anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar yang kita dengar perempuan siapa? Aisyah sama siapa? Asma ini. Asma nikahin siapa, Bu? Ayo. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Masyaallah, ya. Di Asma binti Abu Bakar ini dinikahi oleh siapa? Oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang selanjutnya yaitu siapa? Dari pernikahan dengan Ummu Rumman, ya, dari pernikahan dengan Ummu Rumman, tentu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki anak siapa? Yang pertama yaitu Aisyah, yang kedua yaitu siapa? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Abu Bakar sama siapa? Aisyah bintu Abi Bakrin. Coba diulang. Sama pernikahan dengan Habibah punya anak siapa namanya? Ummu Kulthum. Kemudian sama Asma binti Umaysh punya anak siapa namanya? Muhammad. Kemudian dengan pernikahan dengan Qutailah, siapa nama anaknya? Abdullah dan Asma, ya. Kemudian dengan pernikahan sama siapa satunya? Ummu Rumman punya anak siapa namanya? Aisyah sama siapa? Abdurrahman. Jadi siapa? Istri-istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga siapa? Dan juga anak-anak beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, selanjutnya bagaimana perawakan Abu Bakar Siddiq? Perawakan Abu Bakar Siddiq kata para ulama disebutkan, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang putih, ya. Kulitnya apa, Bu? Putih. Ya, seperti saya kulit sawo matang, ya. Kemudian kata para ulama juga disebutkan bahwasanya Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Makanya tadi memiliki gelar siapa? Atiq. Ya, karena ketampanannya sebagian ulama menggelari beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan apa? Gelar Atiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, memiliki badan yang kurus, ya, pendek, ya. Tidak terlalu tinggi, ya, maksudnya, ya, seperti layaknya orang-orang Arab pada umumnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang apa? Pendek dan kurus, ya. Makanya kalau kita mendengar, ya, pernah dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala la yandurullahu ilaihi." Barang siapa, ya, yang menjulurkan, ya, sarungnya atau pakaiannya karena kesombongan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dirinya. Nah, ketika mendengar hadis ini, ya, Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini apa? Melorot. Karena saking apa? Kurus, bukan kurus kering kerontang begitu, tidak, ya. Ya, karena kurus, ya. Sarungnya siapa? Abu Bakar sering apa? Melorot. Ya. Apa kata Nabi SAW mengatakan, "Lasta minhum." Engkau bukan termasuk orang yang demikian, wahai siapa? Wahai Abu Bakar. Jadi, Bu, Abu Bakar ini memiliki perawakan yang wajah yang putih, ya, kemudian itu kulit yang putih, wajah yang tampan, kemudian tidak terlalu tinggi, ya. Dan juga siapa? Dan juga yang Abu Bakar Siddiq memiliki wajah apa, ya? Yang kurus, ya. Ini disebutkan oleh para ulama, ya. Baik. Yang selanjutnya kita akan sebutkan, ya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Meskipun beliau masih dalam keadaan belum memeluk agama Islam, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu tidak pernah minum khamr. Subhanallah, ya.
Jadi ada beberapa para sahabat ya, ada beberapa sahabat ya yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, yang belum masuk Islam ya. Meskipun mereka belum masuk Islam, tetapi mereka tidak pernah minum khamr. Di antaranya seperti siapa? Abu Bakar Siddiq. Di antaranya juga seperti siapa? Seperti Abu Darda. Jadi Abu Darda ini tidak pernah minum khamr. Dan juga Abu Bakar Siddiq ini tidak pernah menyembah sonam, yakni patung-patung. Tidak pernah menyembah siapa? Berhala-berhala. Jadi meskipun mereka masih dalam keadaan kafir, meskipun mereka masih belum masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka tidak pernah minum khamr, tidak pernah apa? Tidak pernah minum atau tidak pernah beribadah kepada siapa? Kepada apa? Patung-patung. Berbeda dengan kita di zaman kita sekarang. Sudah masuk ke dalam Islam masih minum apa? Khamr. Ada enggak? Banyak. Seabrek-abrek. Jadi orang Islam ya, agamanya Islam. Katanya lu ya. Katanya KTP dan katanya lisannya. Tapi dia minum apa? Minum khamr. Agamanya Islam, tetapi pergi kemana? Ke dukun. Bayangkan Pak, ada nggak seperti ini? Banyak sekali. Ya, mendatangi dukun, ya, mendatangi paranormal, ya. Bahkan sekarang kalau tidak salah ada persatuan dukun Nusantara, betul ya? Sudah lihat beritanya? Hah? Tidak tahu? Belum tahu? Allahu Akbar. Di Banyuwangi dideklarasikan, ya nanti buka aja di Google. Kalau tidak tahu, alhamdulillah panjenengan nggak tahu. Astagfirullah, saya ngasih tahu panjenengan, jadi tahu panjenengan. Di Banyuwangi, ya, para dukun itu membentuk sebuah persatuan namanya Perdunu. Saya tidak bohong. Lihat aja nanti di Google. Beberapa hari lalu, mungkin hari Kamis pekan lalu, kalau nggak hari Rabu pekan atau Jumat lah, pokoknya pekan lalu. Di mereka membentuk apa? Membentuk sebuah persatuan namanya Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Allahu Akbar. Mereka pakai peci, pakai sarung, pakai baju kuku, ya. Tapi mereka membentuk apa? Persatuan Dukun Nusantara. Mereka ngaku jadi dukun. Mereka ngaku apa? Jadi paranormal. Mereka nggak normal sudah otaknya. Kata Nabi SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian apa? Fasaddaqahu, dan membenarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama berapa hari? 40 hari. Allahu Akbar. Nah, ini malah dibentuk apa? Persatuan dan didukung. Saya katakan ini, didukung. Saya baru lihat tadi pagi kalau yang ini. Didukung salah satu, bukan salah satu ya, mungkin ya, ini mungkin oknum dari salah satu partai Islam. Didukung Pak. Apa katanya? Selama tidak mencelakai orang ya tidak mengapa. Katanya begitu. Ini salah satu oknum ya, saya tidak mau menyebutkan ya semua ya. Ini mungkin salah satu oknum dari anggota partai Islam yang ada di negeri kita ini. Allahu Akbar. Gimana Pak? Dukun apa? Dibiarkan. Kesedihan apa? Dibiarkan. Maka nggak salah kalau Indonesia ini na'udzubillah banyak apa? Musibah. Dan tugas kita, ya tugas panjenengan, ya tugas kita semua semakin berat. Karena apa? Persatuan Dukun Nusantara dibolehkan, nggak dilarang. Allahu Akbar. Jadi Abu Bakar Siddiq ini Bu, meskipun dia belum masuk ke dalam agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah apa? Minum khamr. Tidak pernah apa? Menyembah berhala atau patung-patung. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq memiliki akhlak yang mulia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya. Maka dari itu, ya, ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang meskipun mereka masih dalam keadaan kafir, belum masuk ke dalam agama Islam, ya, namun apa? Namun dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti menyembah patung, ini termasuk bentuk kesyirikan, minum khamr, berzina, ya. Mereka tidak pernah melakukan. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu digelari yaitu apa? As-Siddiq.
Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kenapa digelari As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang artinya yang membenarkan. Ya, As-Siddiq itu artinya apa? Yang membenarkan. Kenapa? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah mengatakannya demikian. Di dalam surat Az-Zumar, ya, di dalam surat, ada yang bawa Al-Qur'an? Ada yang bawa Al-Qur'an? Ada. Di HP. Ada terjemahannya? Tayyib ya. Dibuka surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Ya, surat Az-Zumar ayat ke-33. Sudah? Sudah? Ayo, Az-Zumar ayat ke-33. Sudah, Bu? Baik. Kata Allah mengatakan, saya posisikan ayatnya, panjenengan sebutkan artinya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Apa artinya, Bu? Dan dia orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian tafsir maknanya. Walladzi jaa'a bisidqi, dan dia orang yang membawa kebenaran. Siapa di sini yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membawa Al-Qur'an. Ya. Hudal linnas, yang menjadi apa? Petunjuk bagi manusia. Berarti apa? Membawa kebenaran. Disebutkan walladzi jaa'a bisidqi, dan dia orang yang membawa kebenaran. Kata tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam sebagian tafsirnya itu apa? Ini yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya lanjutan dalam ayat tersebut, wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya. Siapa di sini? Siapa? Abu Bakar. Ya. Saddaqa itu artinya apa? Yang membenarkan. Ini kata kerja dalam bahasa Arab. Wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut, ya. Sebut siapa? Sebut sebut Abu Bakar sebagai apa? As-Siddiq. Ya. Kalau kita disebut apa, Bu? Enggak ada kita. Berat. Ya. Bayangkan, Pak, dapat tazkiyah, dapat rekomendasi langsung dari siapa? Dari langit. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Walladzi jaa'a bisidqi, dan dia orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya. Ya, dan yang membenarkan di sini kata para ulama siapa? Abu Bakar. Jadi dalam surat Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan langsung bahwasanya Abu Bakar memiliki gelar siapa? As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan. Nah, sedangkan saddaqa di sini yaitu dalam bentuk kata kerja artinya apa? Juga yang membenarkan. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauh kita dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jauh. Meskipun kita berusaha untuk sholat malam tekun, ya. Kemudian sholat 5 waktunya tekun, ya. Kemudian berpuasanya tekun, ditambah sunnah-sunnahnya, tetapi tidak bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq? Ya, As-Siddiq kata para ulama. Yang selanjutnya yaitu karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang membenarkan kisah Al-Isra dan juga kisah apa? Al-Mi'raj. Yaitu apa, Bu? Kisah apa, Bu? Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijalankan dari mana? Dari Baitul Maqdis, ya, di mana? Di mana Baitul Maqdis itu, Bu?
di Palestina. Kemudian apa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala ke langit ke-7, ya. Kemudian sudah sampai di waktu sebelum apa? Atau di waktu subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Perhatikan ini. Ini ada faedah yang sangat besar. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Kan orang Quraisy kan gitu makanya. Wahai Muhammad, dari mana engkau? Kok kamu sudah di mana baru di tempat ini, ya. Kemudian ditanya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tadi dari Baitul Maqdis, kemudian saya ke langit, kemudian apa? Di mana kembali ke kota Mekah. Yang benar. Karena pada masa itu belum ada pesawat, belum ada apa? Belum ada pesawat jet, belum ada roket. Nggak mungkin kamu dari Baitul Maqdis kemudian ke langit ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Sekarang sudah sampai. Kira-kira Pak Bu, kalau kita ya berada di zaman itu, terus misalkan kita naudzubillah, kita sebagai orang Quraisy misalkan, kemudian kita bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi cerita begitu, kira-kira kita gimana reaksinya Pak? Nah, reaksi kita gimana? Membenarkan nggak kira-kira? Ya belum tentu. Karena pada masa itu hal-hal yang demikian itu dianggap aneh. Bagaimana caranya dari Mekah ke mana, ke Baitul Maqdis? Berapa ribu kilo? Naik kuda yang paling cepat pun belum tentu bisa. Ya. Kemudian dinaikkan ke langit, kemudian apa? Sampai lagi ke Mekah pada waktu apa? Subuh cuma semalam toh. Makanya kemudian orang Quraisy mengatakan, tunggu sebentar. Kalau kata bahasa demikian, tunggu sebentar. Tak panggil orang-orang Quraisy dulu, kamu jangan berubah ya omonganmu. Subhanallah. Nah, kemudian dikumpulkan orang Quraisy, ketemu Nabi Muhammad SAW, ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya sama orang Quraisy semua lagi, Muhammad, kamu tadi dari mana? Cerita yang benar. Nabi Muhammad mengatakan lagi, saya tadi dari Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian apa? Atau ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang sudah sampai apa di kota Makkah. Akhirnya apa? Kata orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya ketemu Abu Bakar, orang-orang Quraisy, lihat Pak, orang-orang Quraisy ketemu Abu Bakar, inna sahibaka yaz'umu annahu usriya bihi. Sahabatmu ini Abu Bakar, ya. Ini bahasanya ya, bahasa bebas ini. Sahabatmu ini Abu Bakar. Siapa sahabatmu di sini? Rasulullah SAW. Sahabatmu ini Abu Bakar, dia ngomong, dia berkeyakinan bahwasanya dia tadi malam diperjalankan dari mana? Dari Baitul Maqdis, kemudian kemana? Bertemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi sebelum waktu subuh atau ketika waktu subuh. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah. In kana qala faqad sadaqa. Kalau seandainya dia berkata demikian, maka dia sudah jujur. Kira-kira Pak, kalau kita jadi orang Quraisynya Pak, kita jadi yang di mana? Yang beriman apa yang mengingkari Pak? Ibu-ibu coba bayangkan. Di masa itu belum ada pesawat, belum ada roket, belum ada pesawat tempur atau pesawat jet yang bisa menembus langit ke-7 misalkan. Belum ada semuanya. Ya. Tetapi diceritakan yang demikian, Abu Bakar langsung apa? Beriman. Nah, berbeda kita dengan Abu Bakar, Pak. Jauh kita dengan siapa? Abu Bakar. Bisa dibayangkan hal-hal yang membuat kita ya bisa menjadi apa tidak beriman. Makanya banyak orang-orang di masa itu murtad gara-gara kisah ini. Pada masa itu sudah banyak masuk Islam, kemudian banyak yang menjadi murtad kembali. Kenapa? Nggak mungkin. Baitul Maqdis kemana? Ke langit, kemudian apa? Balik lagi. Cuma semalam. Ya apa ceritanya? Maka dari itu, iman kita ini jauh dengan imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini jelas Pak. Dan belum tentu kalau kita hidup pada masanya Rasulullah SAW, misalkan Allah takdirkan kita hidup di masa itu, kemudian kita menjadi orang yang beriman, belum tentu. Lalu banyak orang-orang yang juga kembali apa? Murtad gara-gara kisah ini. Jangankan kita membayangkan untuk apa? Untuk hidup di masa itu. Di masa kita sekarang saja. Perhatikan.
Di masa kita sekarang saja banyak ayat-ayat Allah yang sudah jelas, yang sudah sampai kepada kita. Banyak juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diterangkan kepada kita. Namun hati kita banyak menolak. Saya tidak perlu sebut yang mana yang kita tolak. Koreksi masing-masing diri kita. Ayat ini kita tolak. Enggak Disampaikan hadis, masa sih hadis begini? Kalau begitu kan nggak enak ya. Contoh, saya sebut contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para wanita untuk menggunakan parfum ketika keluar rumah. Banyak hadis-hadis yang mengatakan demikian. Contohnya kata Nabi SAW mengatakan, ayyumma imra'atin istatarat thumma marat 'alal qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Ini kata Rasulullah SAW. Perempuan mana saja yang menggunakan parfum, kemudian dia melewati sebuah kaum, melewati perkumpulan manusia yang bukan mahramnya. Ya tentunya bukan mahramnya. Kalau di depan suami boleh nggak pakai parfum? Ya boleh. Ya. Kemudian dia melewati sebuah kaum, kemudian kaum tadi mencium baunya. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan? Fahiya zaniyah. Maka dia lah yang seperti apa? Bezi. Ini kata Rasulullah SAW. Ketika dengan hadis ini, lu Ustaz, lah mampu Ustaz. Sebagian dari wanita mungkin berkata demikian. Sebagian lagi mungkin berkata lah gimana kita bisa tampil maksimal Ustaz kalau kita nggak wangi. Ini baru hadis loh Pak. Belum diceritakan, belum kita hidup di masa Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan kita di masa ini. Coba, mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang murtad. Makanya jangan berangan-angan Pak. Sebagian orang berangan-angan begini, enak ya hidup di zaman Nabi SAW, imannya kuat meskipun dalam keadaan miskin. Allah, dalam hati saya Bill Gates. Itu hanya omong kosong. Dalam hati saya loh Pak. Tapi saya nggak nyebut kamu Bill Gates, enggak. Ini dalam hati saya saja. Ada sebagian orang-orang demikian begitu. Enak ya di zaman Nabi meskipun miskin tapi kuat. Belum tentu kita bisa beriman sama siapa? Nabi. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita hidup di akhir zaman. Na'udzubillah. Itu seburuk-buruk masa kita hidup di akhir zaman. Kalau kita melihat Dajjal Pak, membelah seorang pemuda menjadi dua, kemudian dilewati hidup lagi. Kira-kira kita beriman sama siapa? Beriman sama Allah atau beriman sama siapa? Sama Dajjal? Belum tentu. Iman kita diuji terus Pak. Lalu kita diuji kemiskinan sedikit saja langsung goyang imannya. Kita diuji sakit sedikit saja iman kita sudah goncang. Kita diuji harta banyak sedikit saja sudah goncang imannya. Padahal kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ujian kemiskinan itu jauh lebih ringan daripada ujian kekayaan. Saya ulang ya. Ujian kemiskinan itu jauh lebih ringan daripada ujian kekayaan. Sekarang kalau ujian kemiskinan nggak punya apa-apa, coba gamatin miskin yang bertakwa di sini ya. Kalau dia miskin nggak punya apa-apa, ya, kemudian dia nggak bisa membelanjakan sesuatu, dia menahan lapar, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya ringan Pak ujiannya. Daripada kita ujian diberikan kekayaan. Pertama kekayaan, dari mana kita mendapatkan harta itu akan ditanya. Bukankah kata Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki keturunan Adam ya pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina tasaba, dari mana dia mendapatkan, wa aina anfaqa, dan kemana dia belanjakan. Berat gak Pak? Berat. Kalau dapatnya haram, dibelanjakan ke haram, jadi haram. Tetap haram. Makanya jangan kita sok-sokan ya pengen hidup di masa Rasulullah SAW. Belum tentu kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, perbaiki terus iman kita ya. Perbaiki terus keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus perbaiki, terus berhusnuzon kepada siapa? Kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa ujian, bersabar. Bukankah Nabi SAW mengatakan ajaban lil amril mu'mini? Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya. Walaisa dzaka illa lil mu'mini, dan ini tidak ada kecuali pada orang-orang yang benar-benar beriman. In asabathu sarra, ya. Ketika dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, syakar, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka ini baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, apabila dia diuji dengan mara bahaya, diuji dengan apa? Dengan malapetaka, diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, sabara, mereka apa? Bersabar. Wa kana khairan lahu. Dan itu baik apa bagi dirinya. Makanya kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tuh harus apa? Kencangkan tauhid kita. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Yakin dulu. Kalau seandainya Allah takdirkan demikian, maka tetap bersabar. Siapa tahu dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Jangan goyang iman itu. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit apa? Bertahun-tahun. Apa penyakitnya, Pak? Kusta, juzam. Makanya kan di awal-awal corona kita baca doa apa? Allah, apa doanya? Terhindar dari segala penyakit. Loh, udah lupa. Makanya coronanya banyak terus, doanya gak pernah dibaca ini. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit apa? Lepra, junun, gila, judam, kusta, wa min sayyil asqam, dan penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Nabi Ayub bertahun-tahun, ya, tetapi tidak pernah menggunakan lisannya untuk mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh benar ya, mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang imannya sudah teruji. Ya. Maka dari itu, emangnya kita dengan gampangnya kita mengatakan beriman kemudian kita tidak diuji? Tidak. Ya. Kita kan pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, kenapa disebut as-siddiq? Ini masih as-siddiqnya loh, Pak. Belum yang ke taman Abu Bakar nih. Sampai jam berapa kajiannya? Jangan lama-lama ya. Baik. Yang selanjutnya, kenapa disebut as-siddiq? Kata para ulama, yaitu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya yang mengatakan demikian. Jadi yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua karena apa tadi? Karena peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya. Kata para ulama. Yang ketiga apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sendiri. Jadi ketika itu Pak disebutkan dalam Imam Bukhari, ya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu naik bersama Umar dan juga bersama Utsman. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, 4 orang ini naik ke atas gunung Uhud. Ya, naik kemana? Ke atas gunung Uhud. Kemudian gunung Uhud ini bergoncang, goyang. Apa kata Rasulullah SAW? Mengatakan uthbut. Sebagian lagi sebutan apa? Uskun, tenang kamu wahai Uhud. Ya. Apa kata Rasulullah? Tenang, jangan goyang. Fa innama 'alaika rasulun atau nabiyyun was-siddiqun wasyahidan. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut, uskun, tenang wahai Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun." Karena sesungguhnya yang berada di atasmu adalah seorang siapa? Yang pertama Nabi. Siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wasiddiqun. Siapa siddiqun di sini? Ya Abu Bakar.
Nabi nggak menyebut Abu Bakar, tapi Nabi menyebut apa? Siddiqun. Kemudian apa? Yang ketiga yaitu apa? Wasyahidan. Apa syahidan artinya apa? Dan dua orang yang akan mati apa? Syahid. Dan betul siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan matinya apa? Terbunuh. Mukjizat enggak ini, Pak? Mukjizat enggak? Mukjizatnya Nabi bukan? Mukjizat. Jadi kalau kita tahu mukjizat Nabi hanya Al-Quran, itu salah. Mukjizat Nabi apa? Sangat banyak. Di antaranya apa? Nabi mengatakan, ya Uhud ini, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, kemudian ada siapa lagi? Ada Siddiq, ini Abu Bakar Siddiq, dan juga apa? Syahidan. Dan orang yang akan mati apa? Dua orang yang mati apa? Syahid. Siapa di sini? Umar dan Utsman. Betul enggak? Betul. Umar dan Utsman itu mati dalam apa? Kondisi terbunuh syahid. Ya. Ini mukjizat, Pak. Jadi mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat apa? Sangat banyak. Bukan hanya apa? Bukan hanya Al-Quran. Membelah bulan dengan jari, Pak. Membelah bulan dengan apa? Jari. Ya, itu juga apa? Mukjizat. Makanya Bu, saya kurang serak ya kalau misalnya, bukan kurang serak sih dalam hati saya. Seharusnya anak didik kita itu, kalau kita misalnya sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang pendidik, mendidik atau mengajari anak itu bukan hanya yang ada di buku, tapi harus apa? Berkembang. Makanya guru itu seharusnya sebelum mengajar dia harus apa? Belajar dulu. Ya. Misalkan membahas tentang apa? Tentang masalah apa? Mukjizat. Maka apa? Cari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Selama ini yang kita tahu tok itu apa? Hanya Al-Qur'an. Padahal mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Ya. Maka saya sarankan sebagai ibu, sebagai seorang ayah, ketika mengajari anaknya, maka harus apa? Dikembangkan. Biar anak itu tidak hanya stagnan membaca atau mempelajari yang ada di buku, namun dia berkembang lebih luas apa yang dia pelajari. Nah, yang selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa disebut as-siddiq lagi? Ya. Kenapa disebut as-siddiq? Banyak, Bu. Sebutkan semuanya ya. Ini sedikit lagi lah. Kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Di antara yang disebut as-siddiq yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat, ya. Menceritakan kepada para sahabat, yaitu seekor sapi. Dulu ada seekor sapi, ya, ada seekor sapi yang dia itu dibebankan oleh tuannya dengan beban yang berat, membawa barang-barang bawaan. Ya, sekali lagi, ketika itu ini Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bercerita bahwasanya dulu ada sapi yang sama tuannya disuruh membawa apa? Membawa beban-beban yang berat. Kemudian sapinya bisa bicara. Bayangkan, sapi iso apa? Ngomong. Ini Bu. Kalau kita Bu di gini kalau gitu, misalnya kita jadi para sahabat saja. Nabi cerita demikian, sapi bisa ngomong ya Rasulullah. Percaya enggak kita, Bu? Kita nih jadi para sahabat, Bu. Di depan kita misalkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, dulu ada sapi dibebankan apa? Beban yang sangat berat. Ya, barang-barang bawaan. Ya. Kemudian sapi ini ngomong kita sebutkan sama sebuah ayat. Inni lam ukhlaq li hadza. Sesungguhnya, ini kata sapinya ngomong. Sesungguhnya sapi ngomong sama tuannya. Sesungguhnya aku ini diciptakan bukan untuk seperti ini, membawa barang-barang yang berat. Ya. Kemudian sapinya ngomong lagi, innama khuliqtu lil harrath. Sesungguhnya aku ini diciptakan untuk apa? Harrath, yaitu untuk membajak sawah. Sapinya apa ngomong? Kalau kita Bu di depan Rasulullah beriman tak kira-kira Bu? Sapi bisa ngomong. Rasulullah bujuk. Rasulullah dusta. Masa ada sapi ngomong? Kalau kita dipikirkan mungkin saya katakan mungkin loh. Karena tipisnya iman kita.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu di depan para sahabat? Ini Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Ya. Abu Bakar dan Umar tidak tidak di tempat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amana Abu Bakrin wa Umar. Terhadap kisah ini Abu Bakar dan Umar mereka beriman. Apa maknanya? Terhadap kisah ini, tentang kisah ini, Abu Bakar dan Umar mereka berdua percaya. Subhanallah. Bayangkan, lawang kisah Isra wal Mi'raj saja Abu Bakar percaya, Siddiq membenarkan, apalagi hanya kisahnya seekor sapi bicara. Ini enggak banyak hal-hal yang tidak mungkin, tetapi dibenarkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperkuat iman kita, dan hendaknya kita senantiasa memperbaharui iman kita dengan taswiyah, dengan mengosongkan diri dari maksiat-maksiat dan tarbiyah, dan mendidik atau mengisi hari-hari kita dengan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya satu lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang merdeka yang masuk ke dalam agama Islam. Saya ulang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang pertama yang merdeka yang masuk ke dalam agama Islam dan dewasa. Yang dari golongan anak-anak siapa, Bu? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi golongan anak-anak yang masih kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari budak siapa? Makanya saya bilang yang merdeka. Berarti Yang terbebas, itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Yang anak-anak siapa? Ini Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari golongan budak yang masuk Islam siapa? Yang budak siapa? Siapa yang tahu? Bukan. Siapa? Budak laki-laki. Siapa? Ini kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya juga menjadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ini budak yang masuk ke dalam agama Islam. Zaid bin Harithah adalah seorang budak yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, Bu. Dari tangannya Abu Bakar, perhatikan. Dari tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang-orang lagi yang masuk ke dalam agama Islam, dan ini adalah orang-orang yang hebat semua. Saya ulang, dari tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, atau dari usahanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang-orang hebat yang masuk ke dalam agama Islam. Saya sebutkan di sini. Yang pertama, yaitu Utsman bin Affan. Jadi Abu Bakar mendakwai siapa? Utsman. Akhirnya Utsman masuk dalam agama Islam. Kemudian siapa lagi? Yani Az-Zubair ibn al-Awwam, radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga masuk ke dalam agama Islam dari tangannya siapa? Atau dari usahanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Utsman, kemudian siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Baik, sudah? Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang ketiga, Talha bin Ubaidillah. Talha. Pakai ha. Talha. Ta lam ha tak marbuta. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Bin Ubaidillah. Sudah? Saya ulang, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Sudah? Ini dari tangan Abu Bakar, Pak. Bu, perhatikan.
Yang selanjutnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah ulung. Sang pemanah ulung siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang selanjutnya, yakni Abu Ubaidah siapa? Ayo, Abu Ubaidah siapa? Abu Ubaidah siapa? Bukan Abu Ubaidah As-Sidawi ya. Itu ustaz dari Al-Furqan. Hafizallah, semoga Allah menjaga beliau. Abu Ubaidah siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sudah berapa berarti? 4. Ya. Sudah 5. Uthman, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ada 5 betul ya? Yang ke-6, Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat besar semua ini. Bukan apa? Bukan yang kerucu-kerucu. Sudah berapa? 6. Saya ulang ya. Dari tangan Abu Bakar, ya, masuklah ke dalam agama Islam beberapa orang sahabat. Dan ini bukan sahabat-sahabat apa? Bukan sahabat-sahabat yang, sekali lagi ya, ini tidak merendahkan sahabat. Bukan sahabat-sahabat yang biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Siapa yang pertama? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang selanjutnya siapa? yakni siapa? Az-Zubair bin Awam. Yang ketiga siapa? Talha bin Ubaidillah. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima Tayyib. Yang keenam siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan semua ini adalah sahabat yang termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa apa? Bayangkan Pak, 10 apa? 10 orang yang jamin, atau 10 orang yang jamin masuk apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dari tangannya Abu Bakar masuklah agama Islam siapa? Utsman. Kurang sahabat 2, siapa yang belum disebutkan? Ayo. Kan tadi Ali masuk Islam ketika masih kecil. Jadi Abu Bakar, Ali, kemudian siapa? Utsman, kemudian siapa? Talha bin Ubaidillah, kemudian siapa lagi? Abu bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Yani Az-Zubair bin Awam. Siapa 2 sahabat yang belum disebutkan? Ini bukan di tangannya Abu Bakar, tapi 2 sahabat yang disebutkan siapa? Yang 10 orang jamin surga. Siapa 2 orangnya? Umar bin Khattab. Satu lagi siapa? Ali sudah. Ali masuk Islam ketika masih apa? Dari golongan anak-anak. Siapa satu sahabat yang enggak disebutkan? Tuh, Abu Bakar yang masuk, yang mendakwahi betul. Siapa yang satu belum disebutkan? Siapa yang tahu? Sama Umar sudah 9, kurang 1. Siapa? Utsman, tangannya Abu Bakar, sudah disebutkan. Siapa lagi? Siapa ibu? Zaid siapa? La, bukan Zaid bin Haritha. Siapa? Bukan juga. Siapa? Siapa di sini yang disebutkan? Antum tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Kurang 1. Siapa? Yaitu Sa'id bin Zaid. Oh iya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Umar bin Khattab dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma adalah 2 orang sahabat yang meskipun dia Islam tapi bukan di tangan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa dibayangkan tak betapa besarnya pahalanya siapa? Abu Bakar. Sahabat-sahabat besar Pak. Utsman, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini sahabat-sahabat besar yang masuk dalam agama Islam. Betapa pahalanya yang mengalir kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Makanya panjenengan, perhatikan, panjenengan jangan takut untuk berdakwah. Dakwah itu apa? Harus dengan lemah lembut, harus berani. Selama kita bukan berada di atas kesalahan, kita harus mendakwakan yang hak. Yang pertama kepada siapa? Kepada keluarga.
Jaga diri kita dulu, maaf. Yang pertama kepada keluarga, kemudian kepada diri sendiri, kepada keluarga, anak-anak kita, kemudian berapa lingkungan sekitar. Dakwah terus berani. Sama istrinya, Bu, jangan begitu. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Istrinya kalau dikasih tahu juga nurun. Misalnya istrinya mendapati kesalahan dari suaminya, ya jangan begitu, ini nggak sesuai sunnah. Yang sunnah begini loh. Misalnya istrinya dapat hadis demikian, maka yang suami juga harus apa? Tunduk, bukan tunduk sama istri, tapi tunduk terhadap apa? Hadis atau Al-Quran. Begitu juga anak-anaknya, dakwai anak-anaknya, karena ini ladang pahala kita. Apalagi yang masih punya orang tua yang masih apa? Murtad, dakwai mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, teman-temannya didakwahi. Sebagian orang mengatakan, wis angel wong iki didakwahi. Wis ora usah didakwahi jarno Ustaz. Jangan putus asa untuk berdakwah. Karena kalau dia masuk ke dalam agama Islam atau dia kenal sunnah, lalu dia menjalankan apa yang kita ajarkan dari Al-Quran dan sunnah, betapa besar pahala yang mengalir. Contoh anak-anak kita, sebagian kita menitipkan anak-anak kita di mana? Di TPQ, melepas gitu aja, tanpa ibunya dan bapaknya mau membaca Al-Quran atau belajar. Akhirnya anaknya mengenal huruf hijaiyah dari siapa? Dari guru TPQ. Bisa membaca Al-Quran dari siapa? Dari guru TPQ. Kira-kira pahalanya ngalir buat siapa? Ya gurunya. Rugi enggak bapak ibunya? Rugi besar. Contoh, dia bisa membaca Al-Fatihah minimal sehari berapa kali? 17 kali dia baca. Setiap huruf dia baca. Ya. Kemudian dia apalagi kalau tekun sholatnya. Ya. Kemudian juga bisa baca Quran, tekun dia baca Qurannya. Yang ngalir pahalanya untuk siapa? Guru TPQ-nya. Orang sebagian orang tua apa? Lalai terhadap masalah yang sepele-sepele demikian. Makanya jadilah orang tua yang bersemangat untuk mendakwahkan yang apa? Yang hak, yang baik, agar kita tidak terlebur dari pahala. Ya. Jadi sekalian, Abu Bakar Siddiq ini sangat besar apa pahalanya. Dan siapa yang lebih besar lagi pahalanya? Ya Nabi Muhammad SAW. Ini paling besar pahalanya. Kenapa? Ngajari Abu Bakar. Pertama mendakwai siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mendakwahi kepada berapa orang sahabat tadi? 6 orang sahabat itu. Abu Bakar dakwahi. Pahalanya besar. Kemudian dari 6 orang sahabat atau 7 orang sahabat itu didakwahi, dia mendakwahi kepada sahabat-sahabat yang sampai akhirnya kepada kita. Makanya orang, ya, manusia yang paling banyak kebaikannya atau paling besar kebaikannya siapa? Rasulullah SAW. Karena betapa banyak kebaikan atau begitu banyak kebaikan yang beliau SAW ajarkan kepada umat. Ya, terlebih bagi kita yang mau mengikutinya, sehingga kita nanti insya Allah akan terbebas dari apa? Dari api neraka dan masuk ke dalam surga dan bertemu Rasulullah SAW. Tetap pegang sunnah Nabi SAW. Bagaimanapun kondisinya, jangan sampai kita apa? Melepas sunnah Nabi SAW. Taib, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Baru sampai mana, Bu? Baru sampai kenapa disebut apa? As-Siddiq. Masih panjang seharusnya. Insya Allah kalau ada waktu lagi dan diberikan kesempatan, kita akan sebutkan yakni fadail atau keutamaan-keutamaan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya harus kembali ke yayasan. Mau ada pertanyaan? Jangan repot-repot ya. Maksudnya jangan susah. Baik. Apa pertanyaannya, Bu? Pakai kertas atau pakai langsung? Hafal tangan kiri ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dakwah pada keluarga masih ada sanggahan-sanggahan karena merasa ada 4 madhab yang berbeda, bagaimana mengambil kesimpulan yang benar dalam menyampaikan sunnah? Yang kita katakan bahwasanya kita itu tidak berpegang teguh kepada siapa? Kepada para imam, tidak. Kita berpegang teguh kepada siapa? Al-Quran dan sunnah ala fahmis salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan para imam mengatakan demikian. Kalau seandainya ada dari perkataanku menyelisih sunnah Nabi SAW, maka apa? Lemparkan perkataanku kemana? Ke tembok.
lemparkan sudah. Kalau ada perkataanku yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Lemparkan apa perkataanku mana ke tembok. Maka kita katakan yang sunnah demikian, ya. Yang sunnahnya demikian, pemahaman dari sunnah ini demikian. Sekali lagi, sunnah demikian, yang dipahami oleh para sahabat demikian. Ya. Kenapa kok kita katakan para sahabat? Ya, karena para sahabat tahu, ya. Karena tahu hadis itu turunnya, hadis itu tahu, atau turunnya ayat itu tahu. Mereka para sahabat tahu. Ya. Ketika para sahabat mempraktekkan dan mereka salah, mereka ditegur oleh Nabi SAW. Yang pertama kali siapa? Para sahabat. Makanya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan perkataan para imam. Tetapi jika perkataan para imam tersebut ya, sesuai dengan perkataan Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman Nabi SAW atau pemahaman para sahabat, maka apa? Kita boleh berbeda pendapat. Contoh ya, bangun dari ruku. Sebagian imam atau sebagian para masyayikh ada yang meletakkan tangannya di atas tangan, ada di atas dada, namanya qabdun, ini qabd. Ada sebagian namanya apa? Irsal, atau kembali kemana ke dan dilepaskan. Ini juga perbedaan pendapat, dan ini sama-sama dalam memahami hadis. Maka apa? Tidak apa terjadi perselisihan pendapat. Tetapi kalau perbedaan tersebut jauh, ya perbedaan tersebut jauh, maka apa? Kita tidak boleh mengikuti. Terus selanjutnya, apabila mengajak agama Allah hanya bisa mendoakan saja, bagaimana? Jangan sepelekan doa. Ya, doa itu justru yang paling apa? Utama. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa sampai ridahnya, ini selendangnya terjatuh. Nabi mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka, ya Allah penuhilah janjimu. Nabi berdoa sampai ridahnya terjatuh. Bahkan Abu Bakar yang melihat demikian sampai menaikkan selendangnya lagi, ya Rasulullah, engkau doa pasti akan dikabulkan. Sampai begitu. Justru kita tidak boleh meremehkan apa? Doa. Karena doa itu bentuk tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah. Doa itu bentuk bergantung kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan sebagian orang ketika ditimpa musibah, ya, mereka hanya menggantungkan pada apa? Pada usaha tanpa apa? Berdoa. Mereka hanya mengandalkan apa? Kemampuan tanpa apa? Berdoa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Justru berdoa itu bentuk apa? Tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita berdoa pada orang lain, kemudian orang lain itu tidak tahu, misalnya panjenengan doakan seseorang atau mendoakan yang punya rumah, ya semoga yang punya rumah itu terus diberikan hidayah karena dari sini saya bisa mengenal sunnah. Malaikat berkata, walaka bimithlin, untukmu semisal yang engkau ucapkan kepada saudaramu. Jadi kalau gampangnya ya, kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan apa? Untukmu semisal doa yang engkau ucapkan kepada siapa? Kepada saudaramu. Maknanya apa? Ya kalau kita mendoakan kepada saudara kita hidayah, maka Allah atau malaikat juga mendoakan kepada kita agar kita diberikan apa? Hidayah. Enak enggak? Enak. Justru ini yang harus apa? Kita kencangkan selain apa? Usaha itu boleh, tidak menyalahi. Ya. Namun apa? Namun yang paling penting ialah apa? Tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh apa? Tidak boleh terluput. Dalam kondisi apapun, ya kita tidak boleh luput dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.